Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, akhirnya BTC koreksi. Ya, sebenarnya aku nggak berharap koreksi, tapi aku berharap ini adalah sebuah manipulasi news after CPI. Karena kalau kalian lihat data CPI yang tadi malam dan aku udah buatin videonya, itu sangat-sangat tidak make sense sama sekali guys ya. Aneh gitu, kenapa malah merah gitu, kenapa bet for USD. Dan nanti kita lihat dulu ya seperti apa di XY nya, kan aku belum cek juga, kita sama-sama. Dan sekaligus kita lihat BTC ini potensinya mau kemana lagi setelah CPI ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel inspirasi kalian untuk cryptocurrency CV di sini. Let's go, kita ke chartnya. Oke, yang belum nonton videonya tadi malam, kalian bisa nonton ini ya, live CPI data kripto mau PAM atau DAM ya. Yang mana aku bilang ini datanya manipulasi kayak gitu. Jadi tadi malam tuh kan habis news naik ya kan, sempat naik dia. Satu candle doang kalau nggak salah. Ya memang itu udah banyak FOMO di banyak grup udah pada bilang itu bagus, datanya bagus ya. Tapi aku pribadi kan aku tahu membaca data itu tidak bagus ya. Makanya aku tahu itu adalah data yang termanipulasi. Ya, meskipun mungkin kalian bilang, wah bang hari ini kripto itu turun karena Iran versus apa? Iran versus Palestina ya? Palestina ya? Apa sih? Bukan guys, nggak ada guys. Apa tadi, Iran versus apa tadi ya? Dan menurut aku berita itu kayak hanya apa ya? Hanya pelengkap untuk supaya koreksi ini kelihatan real kayak gitu. Padahal sebenarnya memang harusnya memang turun kayak gitu ya. Bukan aku mau turun, tapi memang turun kalau secara data. Kita kan based on the realistis ya. Market mau turun, oke. Market mau naik, oke. Tapi secara di sini kalian bisa perhatikan DXY atau dollar index ini turun juga guys. Jadi artinya dolar ini semakin melemah. Dan harusnya pair-pair berbasis dolar kayak euro, Japanese yen itu harusnya naik kayak gitu ya. Nah itu dari segi DXY. Tapi kenapa BTC-nya turun juga? Harusnya DXY turun, BTC-nya naik dong ya kan. Nah yang pertama udah jelas karena kepentok supply 4 jam. Sesuai yang aku bilang kemarin ya. Kita fokus saja sama chartnya. Mau breakout ya breakout, mau breakdown ya breakdown. Nah ini tadi malam after news kalian bisa lihat ini candlenya, aku masih ingat banget. Tinggi banget nih ya di sini ya. Tinggi banget and then crash down ya. Nah, jadi pertanyaannya, bang ini koreksinya mau sampai berapa? Kalau kita lihat ini koreksinya udah mulai tanda kutip agak dalam karena reject supply-nya lumayan gede gitu ya. Nah, kita hapus dulu semuanya karena ini udah nggak kepakai dan ini target kita udah kena semua ya. Nah, selanjutnya adalah target untuk turunnya. Apakah boleh di short bang? Not sure ya, sekali lagi gini guys, ya aku prediksi mau turun bukan berarti aku harus short. Aku prediksi mau naik bukan berarti aku mau long gitu ya. Ya meskipun kadang aku long, tapi semuanya ada konfirmasinya ya. Jadi kalau mau turun kayak sekarang bukan berarti aku harus short karena aku belum melihat konfirmasi apapun. Ya sebenarnya memang udah ada, itu kan reject bang di supply gitu ya. Ya bisa-bisa aja gitu ya, tapi itu belum menjadi indikasi yang cukup kalau menurut aku pribadi ya. Karena kan semua orang kan punya perspektif masing-masing terhadap chart ya. Memang aku bilang nggak selamanya aku benar juga gitu, tapi ya ini perspektif aku dan aku harus percaya sama diri aku sendiri daripada percaya orang ataupun yang lainnya kayak gitu ya. Nah jadi apa ya, lupa kan mau bilang apa. Nah kalau kelihatannya ini kayak agak ya tanda kutip ya agak mau dalam, ada possibilities dia ke Fibo 0,5 ini golden ratio. Kalau tidak, kalau jebol ada potensi dia ke sini nih ke area sekitar 104.000 low, dalam banget bang. Ya bukan dalam, memang itu angka Fibonya ya kan. Nah memang di sini tuh angka Fibonya dan juga area ini adalah merupakan area demand 4 jam. Berarti udah bukan new lagi ya. Ini new-nya kita hapus, udah menjadi demand 4 jam. Karena dia masih bertahan sampai sekarang. Oke, kita hapus aja sekarang. Oke, udah seperti ini. Nah, jadi pembelotannya adalah kurang lebih ya, kira-kira kalau mau koreksi ke sini baru dia bisa mantul lagi. Ya gimana menurut kalian? Apakah ada analisa yang sama dengan analisa aku atau berbeda? Kalau analisa kalian beda silakan tulis di kolom komentar. Aku nggak balas tapi aku baca ya. Nah jadi kira-kira kayak gitu aja guys ya. BTC mau koreksi whatever is that. Yang pasti datanya itu manipulasi menurut aku. Dan kalaupun ada yang bilang wah berita perang, ya udahlah itu sebagai pelengkapnya aja udah ya, karena sejatinya memang mungkin belum dikasih saatnya untuk breakout ke 100 berapa
112.000 ke atas. Sudah gitu doang, santai ya. Nah, kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih nonton video ini. See you in the next video. Ciao. Bye bye.